Kepada kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang kudus dan di atas segala raja, puji syukur Tuhan atas hari ini. Engkau berikan kami kesehatan buat Tuhan Yesus sehingga datang ke kumpul di tempat ini Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus, memujikan nama-Mu. Berkatilah badan kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ada suatu hukum yang tidak senang pertama kita kepada nama Tuhan. Kita sepakat satu hati mengikat, kita hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam
segala sesuatu bagi kami ya Tuhan, hanya bagi taruh ke dalam tangan Tuhan.
kami ya Tuhan, malah ada di mungkin ya Tuhan. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dengan Tuhan yang mampu, dengan Tuhan yang mampu, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mampu, apapun yang menjadi harapan kehidupan kami ya Tuhan, kita mengatakan yang tidak ada menjadi ada, menjadi mungkin. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus, darah Yesus berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi jemaat gereja Berikan sebut ayat ini ya Tuhan. Kita berkati setiap jiwa-jiwa yang berjemaat-jemaat ya Tuhan. Dan melawati mereka saat mereka sakit bersembuhkan, saat mereka lewat Tuhan kuatkan, saat mereka butuh Tuhan Tuhan tercukupi. Di dalam nama Tuhan Yesus, masa turun yang di luar kasih Tuhan, masa turun yang di luar kedatangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati berdoa kita Tuhan bagi jaga sudah fakir miskin dan piatu ya Tuhan di Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka lebar ruang dosa, dan mereka sakit ruang sembuhkan, dan mereka berkekurangan Tuhan dicukupi. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang tua sudah lanjut usia ya Tuhan, saat ini kita berdoa bagi hidup mereka, saat mereka sakit lebar letih lesu, Tuhan sentuh mereka, Tuhan memberi semangat baru bagi mereka, kekuatan baru, kesembuhan baru bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, maka dari yatim piatu ya Tuhan, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Mereka tidak yatim piatu, tetap kumpul ya Tuhan, yang mampu menolong hidup mereka, yang sanggup menopang hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah permohonan kami. Kami alaskan kepada dalam nama Tuhan Yesus. Maka juga Tuhan, kami berdoa apa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita bersuka-cita Tuhan. Kami minta untuk saudara berdiri.
duduk kembali. Kita buka dengan kesaksian. Saya mau bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, tidak ada. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan naik ke pujian kita terhubung dengan Dia. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, membuatku melakukan yang terbaik. tak bisa ku terlepas. Tak bisa ku terlepas. Kau bergerak Bukan tanganku, tiba-tiba yang pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melengkapi hatimu. Imanmu itulah dasar hidupku yang bertahta-tahta. Katakan kau kasih-Mu layakkan Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan kebaikan. Tak bisa ku terlepas. Kau angkatkan tanganku, tiba-tiba yang pribadimu. Selalu melengkapi hatimu. Imanmu itulah dasar hidupku yang bertahta-tahta. Selalu melengkapi
layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini. Kami datang untuk menyembah Allah kami yang hidup, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang mulia, Raja dari segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan saja pribadi kami pribadi yang menyembah Engkau, pribadi yang menyembah Engkau Tuhan, pribadi yang menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Jamah saja pribadi kami Tuhan. Oh haleluya, Roh Kudus. Jamah dan lalu setiap pribadi kami. Kami percaya kehadiran-Mu meneguhkan, menjamah, menguatkan setiap pribadi kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami berdoa dan kami percaya Engkau berurusan dalam setiap pribadi kami pada saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus, kami terima kuasa, kami terima mujizat yang besar daripada Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini waktu Tuhan bicara bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Tidak kami izinkan segala bentuk kuasa kegelapan jahat, iblis setan, roh kebetulan, penguasa-penguasa, udara roh jahat yang mencoba mempengaruhi pikiran kami, yang menghalang kita semangat firman-Mu, semangat hati kami yang dalam katakan hancur segala kuasa-Mu di dalam nama Yesus berkuasa. Oh dalam nama Yesus. Terima kasih. Berfirmanlah bagi kami. Kami diberi siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Dengan kemuliaan yang mulia bagi Yesus kita. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Ini adalah hari pertama kita masuk dalam gereja, namanya Gereja Betel Nusa Parigas Lubuk Buaya. Kita sudah resmi menjadi satu gereja lokal. Amin. Gereja Betel Nusa Parigas Lubuk Buaya. Bapak Ibu saudaraku, saya merenungkan dalam beberapa malam ini. Saya renungkan betapa kasih Tuhan, Dia mewujudkan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Coba Bapak Ibu bayangkan. Sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada, tapi sebetulnya itu sudah ada dalam kerajaannya, sudah ada dalam rancangannya. Kita tidak tahu 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu atau 5 bulan, 10 bulan yang lalu kita tidak mengerti rencana Tuhan.
Tetapi itulah yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Amin. Itulah yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Jadi mulai hari Kamis kemarin, ya kita sudah diresmikan menjadi satu gereja lokal, bukan lagi pos perkembangan Injil, tetapi ini adalah gereja PT Indonesia Paringga seluruh wilayah sebagai gereja lokal. Amin. Gereja lokal, gereja lokal itu punya tanggung jawab yang besar. Tidak mungkin saya bisa kerjakan sendiri, tidak mungkin. Kita kerjakan bersama-sama. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, semua kita yang ada di sini, ini adalah orang-orang yang memiliki membangun sebuah sejarah dan sebuah gereja lokal yang ada di Kalimantan Tengah. Dan kita berdoa supaya saudara kita, orang-orang terdekat kita adalah orang-orang yang akan bersama-sama kita. Bahkan di orang-orang yang mungkin di luar sana yang masih terikat, terbelenggu oleh kuasa kegelapan, kita bawa ke lubuk supaya mereka dimerdekakan, supaya mereka diselamatkan. Amin. Itulah tugas kita, Bapak Ibu sekalian. Pekerjaan Tuhan ini akan terus bergerak. Tidak mungkin pekerjaan Tuhan akan terhenti, Bapak Ibu. Akan terus bergerak. Amin. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya rindu mengajak kita merenungkan satu firman Tuhan. Dari beberapa hari yang lalu saya diingatkan tentang siapakah seorang benar itu? Yesaya pasal 33 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Yesaya pasal 33 bacakan bersama-sama. Yesaya 33 ayat 15 sampai 16. Kalau sudah ketemu, kita bangkit berdiri, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesaya 33 ayat 15 sampai dengan ayat 16 kita bacakan bersama-sama. 3, 2, 1. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengabaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengar rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Amin. Silakan dulu. Orang yang hidup dalam kebenaran. Alkitab mencatat dalam Yesaya ini ada standar hidup seseorang yang hidup di dalam kebenaran. Standar seseorang yang hidup di dalam kebenaran. Dia berkata jujur. Dia tidak menerima suap. Itu orang yang hidup dalam kebenaran, kata Yesaya mencatat. Tapi saya mau bilang, adakah kita yang lolos mengerjakan itu? Adakah kita yang sukses, yang dinyatakan lolos, dinyatakan tidak bercacat dalam melakukan itu? Alkitab mencatat pada saat seseorang itu jatuh di dalam dosa, semua manusia ini sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Dan apa yang terjadi dengan kebenaran seseorang yang hidup dalam dosa, maka kecenderungan apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia pikirkan adalah berbicara tentang kedagingan dan dosa. Itu sudah menjadi natur dari seseorang yang hidup dalam dosa. Artinya apa yang disampaikan oleh Yesaya, apa yang disampaikan firman Tuhan ditulis oleh Yesaya ini, tidak ada satupun yang bisa melakukannya. Kalau ada orang yang lolos melakukan hukum Taurat, maka Tuhan kita Yesus Kristus tidak usah datang ke dunia. Artinya semua kita benar, semua kita sudah beres, semua kita sudah mampu melakukannya dengan tepat tanpa kurang satu titik pun. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa setiap kita orang yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, maka yang dipikirkan manusia itu adalah, secara umum orang yang jatuh ke dalam dosa adalah, yang dia pikirkan adalah kedagingannya, keinginannya, hawa nafsunya, dan menjauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia, karena dia melihat tidak satu pun manusia di muka bumi ini
yang sanggup melakukan hukum itu. Tidak ada satupun dari setiap manusia di muka bumi ini yang sanggup melakukan aturan itu dengan sempurna. Maka oleh sebab itu Tuhan Yesus datang ke dunia. Tugas Tuhan Yesus adalah menggenapi semua tuntutan hukum Taurat itu. Sehingga kita tidak lagi berpaku, tidak lagi hukum Taurat yang menuntut kita, tapi saudara dan saya, kita hidup dari iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, kita baca dulu Bapak Ibu sekalian. Hidup kita sudah dari iman. Dalam Roma 3 ayat 11 sampai 12, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Itu orang yang hidup dalam dosa. Bukankah kita adalah orang-orang yang melakukan hal itu semua sebelum kita mengenal Yesus? Tidak ada satupun. Semua orang sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Sebab itu Roma 3:24 bilang begini. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Artinya bahwa kita dibenarkan seperti yang tertulis dalam Yesaya. Kita menjadi orang benar. Itu semua karena apa yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 3:24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Yang tadi Yesaya mencatat ada tuntutan harus berkata jujur, harus tidak menerima suap. Adakah orang yang betul-betul jujur dalam hidupnya? Ada banyak orang tidak jujur dengan dirinya sendiri. Jangankan dengan orang lain, dengan dirinya sendiri dia tidak jujur. Dia membohongi dirinya sendiri. Nah, artinya kalau dia membohongi dirinya sendiri, apalagi membohongi orang lain, dia sedang gagal untuk melakukan hukum itu. Artinya dia tidak menjadi orang benar karena dia gagal. Tapi itulah yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang ke dunia ini. Roma 3:24 sekali lagi berkata, oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita dibenarkan karena penebusan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang membuat saudara dan saya menjadi orang benar. Amin. Itulah yang membuat kita menjadi orang benar. Karena iman kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa kita menjadi orang benar? Karena tadinya kita orang berdosa. Tadinya harus dihukum. Tadinya harus mengalami maut. Tetapi Tuhan Yesus Kristus menanggung, memikul apa yang menjadi akibat dosa itu di dalam dirinya. Meskipun dia bukan orang berdosa, dia tidak bercacat celah, bahkan dia diumpamakan sebagai anak domba Allah yang kudus. Tetapi dia rela menanggung sakit penyakit kita. Dia rela menanggung penderitaan kita. Dia rela menanggung dosa kita di kayu salib. Dia rela tubuhnya terpecah, dicambuk, mati, supaya kita peroleh keselamatan, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Jadi oleh karena pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, saudara dan saya menjadi orang yang dibenarkan. Amin. Kita sudah dibenarkan di hadapan Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Kristus. Jadi status kita hari ini adalah kita adalah orang benar. Amin. Orang benar karena iman kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, tetapi bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita diselamatkan karena kasih karunia, karena iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil usaha kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi berbuat apapun kamu yang terbaik sekalipun, itu tidak membuat kamu selamat. Karena yang membuat kamu selamat adalah imanmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi apakah kita yang sudah diselamatkan itu lalu suka-suka kita perbuatan kita? Tidak.
kita berbuat benar, kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bukan supaya kita selamat, kita berbuat baik, kita berbuat benar, kita menolong orang, kita memberkati orang karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Keselamatan tidak bisa ditambahkan dengan cara yang lain. Keselamatan hanya kita dapatkan melalui iman kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu biar kita tetap teguh dalam iman dan pengharapan kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha, bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Pemberian itu hadiah. Bahasa Inggrisnya gift, pemberian, panenga. Panenga barat Tuhan. Hadiah barat Tuhan. Dan itu Natal kehadiran hadiah yete. Itulah pemberian Tuhan. Yang tadi kita sangka-sangka ya harusnya kita binasa, tapi kita mendapatkan kita pemberian daripada Tuhan. Keselamatan itu adalah pemberian daripada Allah kita. Kenapa? Karena begitu besarnya kasihnya kepada saudara dan saya. Dia memberikan keselamatan itu cuma-cuma, gratis. Tapi saya mau bilang, cuma-cuma bukan berarti murah. Pemberiannya adalah pemberian yang berharga, yang harus kita hargai. Sebab kalau kasih karunia kamu diselamatkan bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oleh sebab itu orang-orang yang sudah diselamatkan harus merendahkan hati. Jangan memegahkan diri. Orang yang memegahkan diri itu ya orang yang sombong. Oh, saya ini hebat, saya ini diselamatkan karena perbuatan saya itu. Kita diselamatkan setelah lagi dengan kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu anak Tuhan, orang percaya harus rendah hati. Kalau bukan rendah hati, saya meragukan orang itu. Tidak boleh ada kesombongan, tidak boleh ada kejongkakan orang anak Tuhan. Karena Alkitab mencatat dia menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, rendahkanlah hati. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Kita diselamatkan bukan karena kesalehan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi sungguh-sungguh murni karena pemberian Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita. Pemberian itu sebetulnya kita tidak layak terima, tapi Dia berikan itu bagi kita. Karena saudara dan saya adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saya bilang begini, para siman kemarin ada, pendeta siman kemarin ada begini. Kalau malaikat jatuh itu dibuang. Di surga malaikat melayani Allah. Pada saat Lucifer memberontak, dia membawa sampai 3 malaikat untuk memberontak kepada Allah. Dan akhirnya mereka dilemparkan ke bumi dan dialah itu iblis setan. Malaikat memberontak, dibuang. Tapi saat saudara dan saya jatuh ke dalam dosa, dia pergi untuk mencarinya. Itulah kasih Tuhan yang besar. Amin. Saat saudara dan saya jatuh ke dalam dosa, Allah berjalan di zaman itu. Dalam Alkitab Kejadian menyatakan bahwa Dia mencari manusia itu. Saat kita jatuh ke dalam dosa, Dia tidak membiarkan kita, karena saudara dan saya adalah milik kesayangan Tuhan. Dia mencari mana anakku yang kasihi itu. Itulah kasih Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu kita tidak boleh memegahkan diri. Kita telah merendahkan hati dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk anugerah, untuk pemberian itu keselamatan yang sudah Kau berikan kepada kami. Itu harus kita syukuri. Amin. Sebab itu dalam hidup kita Bapak Ibu sekalian, jangan kurang ucapan syukur kepada Tuhan. Meskipun kau punya banyak, punya rumah, punya apapun yang bisa kamu miliki, jangan kurangi ucapan syukur kepada Tuhan. Justru kalau kita diberkati oleh Tuhan, mestinya ucapan syukurmu terus bertambah kepada Tuhan. Amin. Jangan kurangi. Ada banyak orang lupa kalau dia sudah mengalami berkat, dia punya segalanya. Dia lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dia kurangi jam berdoa. Tidak boleh seperti itu. Anak-anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan harus tetap merendahkan diri, jangan memegahkan diri. Amin. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
kita hidup oleh iman. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orang benar hidup oleh iman. Jadi bukan lagi karena perbuatan, hidup oleh iman dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Habakuk 2 ayat 4 bilang begini, sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang benar bukan karena apa yang dia perbuat, dia lakukan, tetapi orang benar itu hidup oleh iman dan percayanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi posisi kita hari ini, saudara dan saya adalah orang yang sudah dibenarkan di hadapan Allah. Karena iman kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dibenarkan Bapak Ibu, dibenarkan. Kalau dibenarkan itu artinya tadi salah, tadinya harus mati, tadinya harus binasa, tapi dia bawa kita keluar dari kematian dan kebinasaan itu, dan dia berikan kita kehidupan yang kekal, dia berikan kita berkat-berkat yang luar biasa, dia berikan kita sukacita, dia berikan kita damai sejahtera. Itulah orang yang menerima keselamatan daripada Tuhan. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, ada berapa hal orang benar itu berkenan menerima, ada beberapa hal. Yang pertama, orang benar itu akan memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Orang benar akan peroleh keselamatan. Orang yang dibenarkan peroleh keselamatan. Keselamatan dan kehidupan yang kekal. Itulah bagian kita, orang yang benar, orang yang sudah dibenarkan. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Amin. Kalau kita sudah dibenarkan, artinya kerajaan surga, berkat-berkat yang dijanjikan Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu juga menjadi bagian kita. Karena kita adalah orang benar di hadapan Allah. Jadi kalau kita tahu posisi kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, itu karena bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Jadi hal yang pertama yang kita dapatkan saat kita menjadi orang benar, kita berkenan menjadi orang yang mendapatkan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua Bapak Ibu sekalian, apa yang akan didapatkan dari seseorang yang hidup berkenan dan hidup benar di hadapan Tuhan? Dia akan memperoleh berkat. Dalam Amsal 10:6 bilang begini, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelalaian. Alkitab mencatat Bapak Ibu saudara, berkat ada di atas kepala orang benar. Artinya mestinya kalau kita orang benar, kalau kita orang yang sungguh-sungguh dalam beriman kepada Kristus Yesus, Alkitab mencatat ada berkat di atas kepala orang benar. Kita pegang teguh janji firman itu. Amin. Apa yang ditulis dalam Alkitab ini adalah menjadi bagian kita. Kalau kita menjadi orang benar, maka berkatnya akan ada di atas kehidupan kita. Karena janji firman Tuhan. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelalaian. Jadi yakinlah saudara Bapak Ibu saudara sekalian, yang Bapak Ibu saudara berpikir, aduh tidak mungkin saya diberkati. Itu bukan perkataan Tuhan, tapi perkataan Tuhan bahwa orang benar, di atas kepala orang benar ada berkat. Amin. Jadi jangan berpikir, aduh gak mungkin saya diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak pernah menyangka sebenarnya dengan cara Tuhan sejak waktu itu Tuhan membangun satu jemaat untuk kita layani bersama. Tidak masuk di pemikiran. Meskipun kita berdoa dalam iman, dalam doa, tetapi belum kita melihat secara fisik. Tapi Tuhan akan nyatakan, terus Tuhan nyatakan. Artinya bahwa ada berkat di kepala orang benar. Kalau kita hidup benar, beriman kepada Kristus sungguh-sungguh, maka janji berkat itu menjadi bagian kita. Kepala orang benar, artinya kita ini semua punya kepala.
Kalau kita punya kepala, berarti bagian kita juga adalah berkat daripada Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu. Biasa kepala orang benar. Kecuali orang benar yang nggak punya kepala. Bukan begitu. Kalau saudara dan saya orang benar, kita berkata aku sudah dibenarkan, aku sudah ditebus darah Yesus, maka bagian itu adalah berkat seperti yang Tuhan janjikan. Perkatakan firman Tuhan itu. Amin. Perkatakan. Kalau dunia ini agusnya mustahil, sepertinya tidak mungkin. Sekali lagi saya teringat dulu Bapak Ibu, saya di kampung bawa parang, pakai tutup kepala dari kacang itu apa namanya? Bawa pandau ke tengah hutan sana. Ketemu monyet. Bukan saya yang lari, monyetnya yang lari. Saya renungkan sampai hari ini ya kemurahan Tuhan. Air mata itu meleleh. Gak pernah saya pegangkan bisa hidup di kota Palangkaraya. Gak pernah. Paling saya pikir ya kalau sudah kan hidup orang tua beladang ya beladang, punya anak mungkin punya istri, lama-lama mati kita itu aja pemikiran saya. Tetapi bapak orang tua kami terus berdoa, mengajak kami untuk datang kepada Tuhan dan saya dipanggil untuk melayani, dan itulah Tuhan bawa step menjadi step. Dan saya percaya pekerjaan Tuhan belum selesai, bahkan pekerjaan lebih besar nanti. Amin. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang besar, kalau kecil-kecil nggak perlu kita. Tapi kalau pekerjaan besar perlu saudara dan saya untuk mengerjakan. Jadi Bapak Ibu sudah dikatakan berkat ada di atas kepala kita. Bapak Ibu sudah dikatakan kita adalah orang benar yang diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bagian kita adalah berkat yang Dia sediakan untuk bagian kita. Mazmur 112:2-3. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Angkatan orang benar akan diberkati. Bapak Ibu, kita pegang jadi firman Tuhan. Angkatan orang benar itu diberkati. Harta dan kekayaan dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Ini janji Tuhan. Kita pegang teguh janji Tuhan. Kita terima janji Tuhan. Apa yang diberkatakan oleh janji firman Tuhan, kita pegang teguh. Aku orang benar dan aku terima berkat yang Tuhan janjikan, seperti apa yang tertulis dalam Mazmur 112. Berkatakan, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaannya ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Kita aminkan dong firman Tuhan itu, biar itu terjadi, termanifestasi dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita pikir saat mendengar firman Tuhan, masa iya sih? Jangan begitu. Amin. Apa yang diberkatakan firman Tuhan? Yes. Amin. Katakan yes. Karena firman Tuhan itu saat kita yes, itu masuk dalam jiwa kita. Sebagai satu pengaminan dari apa yang dikatakan firman. Kita berkatakan, kita setuju, kita terima yes apa yang diberkatakan oleh firman. Itulah kata amin. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan, amin. Galatia 3:29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, sekali lagi, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sekali lagi saya bacakan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Katakan sama-sama, amin. Allah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya firman Tuhan katakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Karena Allah 3 kali berjanji kepada 3 generasi. Dia berjanji kepada Abraham, dia berjanji kepada Ishak, dia berjanji kepada Yakub. Bapak Ibu bisa baca ini di Kejadian nanti. 3 kali Allah berjanji kepada 3 generasi. Bisa Bapak Ibu bacakan itu di Kejadian
Kejadian 12 ayat 2 sampai 3 itu janji Allah kepada Abraham. Lalu Kejadian 26 3 sampai 4 itu janji Allah kepada Ishak, ya, dia ingatkan lagi janjinya. Dan Kejadian 28 itu janji Allah kepada Yakub. Dari 3 generasi ini Tuhan meneguhkan janjinya. Janji kepada bapaknya, kepada anaknya Ishak, dan kepada cucunya Yakub. Dan sampai kepada saudara dan saya hari ini, karena kita ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Itu bagian kita, Bapak Ibu sekalian. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu menjadi bagian kita karena kita ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Jadi orang benar itu adalah menerima berkat daripada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Apa yang Allah janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu akan menjadi bagian kita karena kita ada di dalam Kristus Yesus. Hal yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, orang benar itu memiliki kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Orang benar, orang percaya dalam Kristus Yesus ada kuasa dalam perkataannya. Ada kuasa dalam hidup. Makanya hati-hati dengan apa yang kau katakan kepada anak-anakmu, kepada cucu-cucumu. Ela kau masih terai. Mengapa? Jangan lagi. Amin. Jangan biasakan perkataan mulut kita hal yang negatif. Perkataan berkat. Perkataan berkat. Nah, kamu diberkati oleh Tuhan. Ingatkan dia, nah, kamu pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kamu. Doakan mereka, Tuhan berkati masa depan mereka, suami mereka nanti, istri mereka nanti, anak cucu dan generasi mereka. Doakan. Sedetail itu kita berdoakan untuk generasi kita. Kalau bukan kita yang mendoakannya, siapa lagi? Karena anak-anak kita itu adalah tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Kita doakan mereka, doakan pekerjaannya nanti, doakan apa menjadi pasangan hidupnya, doakan anak-anak mereka. Dan selalu saya berdoa bahwa Tuhan berkati anak-anak saya generasi, supaya mereka adalah pribadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan seumur hidup mereka. Dan katakan itu amin. Kalau bukan kita yang ngasih tahu, ngajar, membawa mereka, lalu kita harap siapa lagi? Dunia ini nggak akan harap apa ini. Orang lain mungkin bisa, mungkin dia hanya sekilas, tapi kita yang bersama-sama dengan mereka dari pagi, siang, sore, malam, dan itu terbatas waktunya. Mungkin umur 20-30 dia akan pergi membangun kehidupannya. Tapi kesempatan kita saat ada di rumah kita ajarkan mereka, kita tanamkan kebenaran supaya mereka hidup taat kepada Tuhan. Amin. Ada kuasa dalam kehidupan orang percaya. Bahkan dalam Yakobus 5 ayat 16 bilang begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya orang benar itu kuasa doanya menjadi berkuasa di hadapan Tuhan. Jadi doa kita bukan hanya nyangkut di pelapon ini, Bapak Ibu, atau nyangkut di atas pelapon ini, bukan. Doa orang benar itu besar kuasa. Artinya doamu sampai kepada Tuhan. Apa yang kau sampaikan, apa yang kau tangisi, apa yang kau doakan di kamarmu, itu sampai di hadapan Tuhan. Karena kamu orang benar. Makanya jangan ragukan diri. Saat kau berdoa, jangan bilang, aduh, Tuhan dengar nggak doa saya? Doa firman mana? Firman Tuhan sudah bilang kamu sudah dibenarkan. Kamu sudah dikuduskan. Kamu sudah dilayakkan di hadapan Allah, bukan karena perbuatan, bukan karena Yesus sudah melakukan itu. Jadi doa didengar oleh Tuhan. Kenapa kadang-kadang orang malas untuk berdoa? Karena tertuduh. Datanglah iblis bilang, doa lagi kamu ini, kelakuanmu begitu. Nah, itu iblis. Jika kita, oh iya, benar juga. Apa yang berdoa orang, saya begini kelakuan saya. Kita harus biasa kebenaran kita tinggal dalam kebenaran itu sudah mengatasi segala tuduhan, mengatasi segala intimidasi, mengatasi segala siasat senjata yang melemahkan kita. Iblis itu datang tidak mencatat, dia hanya mencuri, membunuh, membinasakan.
Tidak ada tujuan yang baik bagi manusia. Kepada Allah aja dia memberontak, apalagi kepada manusia. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi ada kuasa doa. Berarti kalau kita belum melihat apa-apa dalam hidup kita hari ini, jangan-jangan Bapak Ibu kurang berdoa. Berdoa, amin. Duduk diam dalam hadirat Tuhan. Saat kita duduk diam dalam hadirat Tuhan, Tuhan kadang-kadang membawa kita untuk menaruh syafaatnya dalam hati kita. Nah, itu dia. Jadi berdoa itu bukan hanya kita ada keinginasi Tuhan berkata mengatakan harian, bukan hanya begitu. Berdoa itu adalah berbicara, komunikasi, terhubung dengan Tuhan. Kita bukan hanya kita berbicara kepada Dia, tapi kita berikan kesempatan untuk Dia berbicara kepada kita. Itu doa komunikasi dua arah. Duduk diam merenung, saat teduh, saat tenang di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Duduk diam dalam hadirat Tuhan. Kalau kita duduk diam dalam hadirat Tuhan, tenang dalam hadirat Tuhan, Dia akan menyatakan sesuatu kepada kita. Tuhan tidak pernah berhutang, Bapak Ibu. Maksudnya Tuhan itu kalau kita duduk diam tenang menantikan Dia akan datang, Dia akan berbicara. Mungkin kita tidak langsung mendengar Dia berbicara di situ, tetapi setelah kita amin dan doa kita itu Dia menyatakan itu. Apa yang menjadi konfirmasi apa yang kamu doakan tadi. Itu cara Tuhan luar biasa. Yang jelas Dia tidak peduli dengan apa yang kita doakan. Dia bukan Allah yang kamu doanya begitu enggak. Saat kita berdoa, Dia selalu menyatakan apa yang menjadi jawaban, apa yang Dia konfirmasikan tentang apa yang kita doakan. Itu kenapa? Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Ada kuasa dalam doa kita. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, sangat besar kuasanya. Jadi bangun kehidupan doa. Karena bukan doanya yang benar, tapi orangnya. Karena firman Tuhan. Karena doa yang benar kan bisa orang. Saya juga bisa ngetik doa itu panjang, kalimatnya bagus-bagus, gitu kan. Dengan kata-kata yang dibuat-buat sehingga sepertinya bijak, gitu enggak. Orangnya yang benar. Harus orangnya, bukan cara berdoanya. Kalau cara berdoanya boleh berlutut, boleh berdiri, boleh apa namanya? Terkurang begini nggak apa-apa, tetapi engkau harus benar. Kalau bukan engkaunya yang benar, kamu tidak punya akses ke sana. Karena tidak ada darah Yesus, tidak ada pengampunan, kamu tidak ada akses untuk datang kepada Dia. Tapi saudara dan saya, karena kita sudah dibenarkan, sudah bersama darah Yesus, maka kita punya akses untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita punya akses untuk datang kepada Tuhan. Karena Dia sendiri yang membuka akses itu melalui darahnya. Amin. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang memiliki kuasa dalam doa. Saya selalu ingat perkataan seorang hamba Tuhan yang namanya banyak berdoa banyak berkat, sedikit berdoa sedikit berkat. Tidak ada berdoa tidak ada berkat. Berdoa yang banyak-banyak. Amin. Firman Tuhan katakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pribadimu yang harus benar, kamunya, sayangnya yang harus benar di hadapan Tuhan. Baru kita bisa akan menjadi berkuasa. Hal yang keempat, Bapak Ibu sekalian. Apa yang didapatkan oleh seseorang yang hidupnya benar? Amsal 10 ayat 21. Orang yang hidup benar maka hidupnya menjadi berkat. Amsal 10 ayat 21. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau hidup kita benar, betul, benar dan berkenan di hadapan Tuhan dengan iman kita terima, maka apa yang jadi perkataan bibir mulut lidah kita adalah bibir mulut kita yang memperkatakan menggembalakan banyak orang.
Menggembalakan itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ada melihat seperti seorang gembala kepada dombanya, kalau dia melihat ada domba yang tersesat, dia akan membawa, jangan ke situ domba, ke sini jalan yang benar. Itu orang yang menggembalakan. Kalau kita melihat mungkin anak kita jalannya mulai menjauh dari Tuhan, maka kita sebagai orang tua kita akan membawa mereka datang kepada Tuhan. Itulah orang benar yang menggembalakan. Jadi nggak harus gembala sidang, tapi kalau memang Tuhan panggil kita menjadi gembala sidang, ya begitu. Tetapi semua kita orang benar, kita mencatat bibir kita harus bibir mulut lidah yang menggembalakan. Tidak boleh kita mana-mana. Harus kita punya bibir lidah yang menggembalakan, yang mengayomi, yang mengasihi. Itulah orang benar. Kalau kita lihat kesalahan, tidak boleh kita mengasihi orang. Tidak boleh. Datang dengan kasih, dengan rangkulan, dengan perkataan yang bagus. Itulah bibir lidah yang menggembalakan. Karena itulah anak Tuhan. Bukan bagian kita menghakimi orang, bukan bagian kita memaki orang. Kita dipanggil untuk memberkati. Amin. Saudara dan saya orang benar dipanggil untuk memberkati. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. 1 Petrus 3:9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kita dipanggil untuk memberkati. Saat engkau memberkati, maka engkau juga tidak pernah kehilangan berkat atau berkat. Engkau memberkati, maka engkau juga akan diberkati. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kita memberkati dan kita juga diberkati. Itulah anak-anak Tuhan. Kita dipanggil, kita menjadi orang benar. Tujuannya adalah kita menerima berkat dan juga kita memberkati banyak orang. Amin. Demikianlah firman Tuhan ini Bapak Ibu sekalian. Biarlah kita menjadi pribadi yang berpegang teguh kepada firman Tuhan, bahwa saya ini adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita sudah tahu, iman kita sudah berpegang teguh kepada bahwa saya sudah dibenarkan, maka kita tidak punya rasa takut untuk rasa bimbang untuk datang menghadap Tuhan, untuk berdoa, untuk memuji Dia, untuk menyembah-Nya. Karena itu dalam iman kita, semua dosa kita, pelanggaran kita itu sudah diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saudara dan saya adalah orang benar. Sekali lagi, orang benar berkenan memperoleh keselamatan, orang benar berkenan memperoleh berkat, orang benar memiliki kuasa dalam hidupnya, dalam perkataannya, dan orang benar hidup untuk menjadi berkat. Amin. Firman Tuhan hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu saudara sekalian. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya.
dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Kami benarkan di hadapan-Mu, bukan karena kebaikan, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kesalahan kami, tapi karena pengorbanan-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami, menebus kami dari dosa, sehingga kami menjadi pribadi yang benar dan berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan bagi kami, bahwa kami itu terus hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya orang benar-benar akan mewarisi keselamatan daripada Engkau. Orang-orang benar akan mewarisi berkat daripada Engkau. Orang benar akan memiliki kuasa dalam hidup kami. Dan orang benar ada untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, hari ini Tuhan, kami mengenal apa yang Kau perbuat di kayu salib. Kau rela mati di sana, menanggung dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami dikatakan menjadi orang benar, bukan karena perbuatan baik yang kami lakukan, tapi karena iman kami di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita merenung. Karena firman Tuhan katakan, lakukan perjamuan kudus di setiap waktu sebagai peringatan akan Dia, peringatan akan kematiannya di kayu salib. Bagaimana tubuhnya terpecah, darahnya tercurah, yang menanggung semua akibat dari dosa kita. Bahkan kematian Dia bawa, Dia rangkul. Tapi karena kasih karunia Tuhan, jadi Dia Allah yang kudus, Allah yang suci, Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia menang atas maut, Dia menang atas kematian, dan itu menjadi bagian kita karena kita orang yang percaya kepada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya mau jadi roti yang terpecah bagi kita. Saya mau jadi roti yang terpecah bagi, yang terpecah bagimu. Saya mau jadi anggur. Saya mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Saya mau jadi saksi. Saya mau jadi saksi, melayani, melayani, melayani. Mari sekarang kita katakan dengan iman, saya mau jadi roti yang terpecah bagimu. Saya mau jadi roti yang terpecah bagimu. Saya mau jadi anggur yang tercurah, anggur yang tercurah bagimu. Saya mau jadi saksi, dan mau jadi saksi.
firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari angkatlah roti itu tinggi-tinggi dengan iman. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan roti bersama-sama di dalam nama Yesus. Letakkan anggur itu di tangan kanan saudara, letakkanlah tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita bersama-sama di dalam nama Yesus. Dengan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, Watan Tuhan yang kami ini Tuhan syukur terima kasih. Makan roti dan minum bersekutu dengan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa kami menjadi saksi dimanapun kami berada. Kami percaya setiap pribadi kami mendapatkan persekutuan dengan Engkau. Satu dengan apa yang menjadi kematian-Mu, dan satu juga dengan apa yang menjadi kebangkitan-Mu. Dan sekarang kami hidup dalam kebangkitan Kristus, dalam iman, dalam berkat yang berlimpah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi kita akan memberkati pekerjaan Tuhan. Ketua Persembahan Bapak Joko. Bapak, terima kasih Tuhan. Kita bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, tidak pernah intinya kami panjatkan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang tidak pernah menyerah Tuhan, sehingga melalui peristiwa perjamuan kudus ini Tuhan, kami kembali diingatkan Tuhan bahwa Engkau yang begitu mencintai kami Tuhan, turun Tuhan untuk menjumpai kami Tuhan, untuk mengubah hidup kami, menyelamatkan kami Tuhan melalui kematian-Mu, kebangkitan-Mu, dan kenaikan-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau yang tidak pernah jemu-jemu Tuhan untuk mengajarkan kepada kami sebuah kebenaran Tuhan. Ampuni kami Tuhan bila kami salah dalam menjalankan kebenaran itu Tuhan, baik kami sebagai orang tua, baik sebagai anak, baik sebagai jemaat, maupun sebagai alat sosial yang tumbuh di masyarakat Tuhan. Seringkali kami salah Tuhan dalam keseharian kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga terus mengajarkan kami
bahwa kami juga harus menghidupi kebenaran itu di dalam keseharian kami Tuhan, sehingga kami juga bertumbuh menjadi orang tua yang baik, anak yang baik Tuhan, jemaat yang baik. Dan kami mengerti Tuhan bahwa kebenaran itu tidak mudah Tuhan, bukan karena kami dibenarkan Tuhan, tapi karena ajar kami Tuhan untuk kami selalu mencintai Engkau Tuhan, dan kami melakukannya karena cinta yang karena Engkau terlebih dulu Tuhan mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya juga kami mau memakai persembahan kami ini Tuhan yang akan kami berikan sebagai alat untuk membangun kami gereja Tuhan, Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami menggunakannya dengan baik dan Engkau juga memberkati setiap jemaat yang memberikan, supaya juga apapun yang kami lakukan di dalam jemaat ini dari Tuhan, Engkau berkati kami semua. Terima kasih dalam nama-Mu yang telah menyelamatkan kami dan menghibur kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah, kita nyanyikan persembahan Yesus karena Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita akan bacakan warta kita seminggu sepanjang. Jumlah kolekte ibadah raya pada hari Minggu tanggal 30 November 2025 dari kantong kas pertama, yaitu kantong kas gereja, berjumlah Rp100.000. Dari kantong kedua, kas rumah tangga, berjumlah Rp76.000. Kemudian jumlah kolekte Natal dan pentabisan gereja dari keseluruh tuayan pada tanggal 4 Desember 2025 berjumlah Rp921.000. Ini masuk ke kas pertama, kas gereja kita. Kemudian gembala dan pekerja mengucapkan selamat berulang tahun untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun pada bulan Desember 2025. Yang pertama
Haleluya. Mana Bapak Jonathan BR, saya nggak ya. Pada tanggal 10 Desember, kemudian yang ketiga Ibu Lisbeth Natalia pada tanggal 24 Desember. Kemudian yang keempat Saudara Timun pada tanggal 31 Desember. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian perpuluhan dari keluarga Grace Mega Kana Purwa. Kemudian dari Ibu PDP Masukan. Persembahan khusus dari Saudara Yesriel Kennedy Peru. Kemudian pokok doa kita pada minggu ini, doakan Palangkaraya Kalimantan Tengah supaya terjadi penuaian jiwa-jiwa. Kemudian doakan gereja kita Barigas Lumbung Tuayan, Gembala, pekerja dan seluruh jemaat. Kemudian doakan untuk tanah dan gedung gereja tempat kita beribadah. Kemudian saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Jadwal kegiatan minggu Gereja Barigas Lumbung Tuayan pada hari Selasa ada menara doa jam 14 atau jam 2 siang sampai selesai di tempat keluarga Papa Simpson. Kemudian hari Rabu ada doa puasa jam 6 sampai selesai. Kemudian pada hari Kamis kunjungan dan penginjilan. Pada hari Jumat persekutuan doa jam 16 sore sampai selesai. Kemudian pada hari Sabtu latihan untuk ibadah hari Minggu. Masih dibuka untuk kita ya saudara semua yang ingin menabur janji iman kita untuk pembelian alat musik. Masih kita buka ya, terima kasih yang sudah menabur. Mungkin itu aja warta kita pada minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita Ibu, untuk kegiatan kita minggu ini, kemarin itu ada Ibu ini telepon minta doa di rumahnya. Jadi kami bilang, saya bilang bahwa saya sama istri mau bisa tampil hari Selasa. Jadi Bapak Ibu, kita bakal besok ke sana. Sekaligus menaruh doa, mungkin dia gabung aja, menaruh doa dan kita berdoa di rumah beliau. Jadi hari Senin itu kita berdoa di tempat beliau itu, sekaligus juga menaruh doa dan juga dan juga gabung ya menaruh doa sekaligus. Dan juga ingatkan kepada kita, terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu sekalian, sehingga acara kita perayaan Natal dan persatuan gereja boleh berjalan dengan begitu indah. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasama, atas keseharian, atas kebersamaan kita semua, sehingga acara itu, ibadah itu tetap bisa berjalan dengan baik. Semua terima kasih kepada Tuhan. Kita boleh mendapatkan cuaca yang baik. Meskipun listrik mati di sana sini, tapi di depan kita kambingnya tidak. Jadi kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Jadi tanggal 11 Desember ada perayaan Natal di desa Tanggung Tahun, desa binaan kita juga. Jadi kalau Bapak Ibu, karena memang harapan kita dari sinilah yang begitu yang dan salah satu singernya. Nah, jadi supaya bisa ke sana, nanti kita pikirkan bagaimana caranya. Yang kedua dan Natal itu terus kita doakan, meskipun Bapak Ibu tidak bisa hadir, kita doakan supaya Natal itu berjalan dengan baik. Di sana itu sering sekali hujan. Kalau di sana Tambun itu kota hujan ya Pak. Kalau ke sana itu selalu deg-degan kalau udah ibadah itu udah sedikit
Karena kesulitan kita pulang kalau hujan. Nanti mohon dukungan doa Bapak Ibu sekalian supaya ibadah di sana juga berjalan dengan baik dan juga tidak hujan dan juga tersedia. Jika tanggal 12-nya kita harus ke Timbang Gunung, dan saya tidak tahu jalannya seperti apa dari Tewak ke Timbang Gunung nanti loh. Dan sampai kita lihat situasi harapan kita bisa kita juga langsung ke sana. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih untuk kerjasama kita semua sehingga Natal kita akan berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih untuk dukungan, dana, biaya, baik moral, material dan semua yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran. Ajak Tuhan, ajak Tuhan, ajak Tuhan, ajak Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberkati ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa Tuhan berkatilah semua jemaat-Mu. Setiap usaha dan pekerjaan kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, bagi kami yang belum mendapatkan pekerjaan, kami minta Tuhan pekerjaan dan job yang bagus, yang baik, berkat yang berlimpah bagi jemaat-Mu. Bahkan bagi setiap jemaat Tuhan yang memiliki usaha pekerjaan, baik itu berdagang, jual jasa, semua diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Karena janji firman-Mu, berkat ada atas kepala orang benar. Kami terima berkat-Mu dalam nama Yesus. Baik itu keluarga, rumah tangga kami, anak-anak kami, semua diberkati oleh Tuhan. Baik itu studi mereka, masa depan mereka, pendidikan mereka, semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan pasangan hidup mereka semua diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, janji firman-Mu bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala, diberkati dengan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah juga tempat ini yang bisa kami pergunakan untuk beribadah. Berkatilah perkatian tabung Tuhan, berkati warga, rumah tangga, anak istrinya, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk tanah dan bangunan gereja kami. Kami percaya semua sudah tersedia dan kami terima itu dengan ucapan syukur. Kami percaya dalam nama Yesus, apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik, tempat yang terbaik, itu yang terbaik, tempat kami beribadah, tempat kami menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami selamanya. Haleluya. Angkatlah tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah kasih karunia damai sejahtera, berkat Abraham, Ishak, Yakub mengalir melimpah atas hidup kita. Diberkatilah kita di ladang, diberkatilah kita di kota, diberkatilah segala usaha pekerjaan dan pelayanan kita, diberkatilah anak-anak kita, studi anak-anak kita, lumbung-lumbung kita diberkati. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Tuhan ada syukur bagimu, syukur bagimu, syukur
Selamat ulang tahun bagi yang ulang tahun ya, Timothy. Tuhan memberkati ya. Kita ke depan dong, Mbak Foto. Selamat ulang tahun. Kita belum pernah fotoan loh. Ayo, kita fotoan dulu yuk, kumpul yuk. Ayo, fotoan dulu yuk. Selamat ulang tahun nanti. Ayo, fotoan yuk. Mbak Foto yuk, kita mau foto. Selamat ulang tahun ya. Ayo, foto yuk, kita ke depan yuk, mending udah yuk. Yuk. Yes, yuk. Ayo, Dek. Belum. Depan. Depan aja. Mana bapaknya? Ayo, itu helm yuk, Bapak foto yuk. Belakang.